Halo, assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan memasak saus Padang. Langsung aja ya, nggak berlama-lama. Di sini ada cumi yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong seperti ini. Ini kepalanya juga sudah saya bersihkan seperti ini. Dan ada udang yang sudah dibuang kepalanya seperti ini. Dan untuk bahan tambahannya juga ada jagung manis yang sudah dipotong-potong seperti ini. Untuk jagung manisnya aku pakai 2 ya. Nah, untuk bumbunya di sini ada 1 buah tomat, 3 siung bawang putih, bisa 4 bisa 5 ya, Bun. Dan di sini juga ada bawang merah dan cabai keriting seperti ini. Ini untuk bumbu halusnya ya, berarti kita akan menghaluskan bumbu-bumbu tersebut. Nah, untuk aromatiknya di sini ada jahe, daun salam, daun jeruk dan serai. Seperti ini untuk aromatiknya. Untuk bahan tambahan juga di sini ada saus tiram. Ini sudah kebuka tapi ini masih banyak ya, Bun. Dan ladaku merica bubuk. Nah, pertama-tama kita akan merebus jagungnya. Ini jagung, udang sama cuminya bakal kita rebus, tapi satu persatu ya, Bun. Untuk pertama kita rebus itu jagungnya. Ini rebus aja sampai matang. Usahakan airnya itu banyak ya, Bun, supaya seperti ini, supaya cepat matangnya. Nah, sambil nungguin jagungnya matang, di sini bakalan kita halusin bumbu-bumbunya dengan chopper supaya lebih cepat. Nah, sini aku pakai blender biasa sih, bukan chopper. Ya, sama aja. Intinya kita halusin pakai mesin. Kalau kita halusin pakai cobek itu terlalu lama. Supaya tidak bergerindil ya, soalnya ini pakai blender biasa, jadi aku potong-potongin dulu seperti ini. Untuk tomat, bawang merah, bawang putih dan cabai keritingnya bakalan kita halusin bareng. Untuk takaran bahan-bahannya bisa langsung bundanya baca deskripsi. Suaranya rada serak ya, Bun, karena emang lagi sakit. Seperti ini, kita potong-potong kecil seperti ini supaya lebih cepat untuk menghalusinya. Kalau bundanya suka pedas, bisa banget ditambahin cabai rawit. Kalau bundanya suka pedas, bisa banget ditambahin dengan cabai rawit. Nah, ini seperti ini. Untuk lebih mudah untuk menghalusinya juga bisa banget ditambahin dengan air atau dengan minyak. Kalau aku cukup dengan air aja seperti ini. Secukupnya aja ya, Bun, jangan banyak-banyak. Segini ya. Kalau sudah ditutup, ini tutupnya agak susah. Ini gimana sih? Nah, ini sudah ditutup dan siap untuk dihaluskan. Nah, ini dia ketika sudah dihaluskan. Nah, jagung manisnya juga sudah matang ya, Bun. Bisa langsung kita tiriskan. Untuk jagung manisnya aku pakai 2 buah jagung manis. Apa sih, 2 bonggol jagung manis. Ini apinya kita kecilin aja. Selanjutnya kita akan merebus udang. Ini udangnya kecil-kecil ya, Bun. Kalau udangnya besar-besar itu lebih mantep lagi.
Ini udang yang sudah dicuci dan sudah dibuang kepalanya. Untuk merebusnya jangan terlalu lama ya bun, cukup setengah matang aja. Ini diaduk-aduk sampai setengah matang aja, jangan terlalu lama, takutnya nanti jadi alot atau jadi karet gitu bun. Pakai api kecil aja ya, kira-kira 1-2 menitan aja bisa langsung kita tiriskan. Sudah ya bun, ini langsung aja aku tiriskan karena emang nggak butuh lama untuk merebusnya, karena nanti juga bakalan kita masak ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Maaf, mulutnya tipe kebiasaan. Setelah ini juga bakalan kita ngerebus cuminya. Cumi juga nggak perlu lama-lama ya bun, takutnya nanti cuminya malah jadi alot, jadi karet. Nah ini sudah. Setelah ini kita bakalan ngerebus cumi-cumi yang sudah dibersihkan. Ini cumi-cuminya dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini untuk merebusnya, sekali lagi jangan lama-lama ya bun, takutnya nanti cumi-cuminya itu jadi alot. Ini bener-bener bersih loh bun, sampai airnya juga nggak jadi hitam karena hitam-hitamnya sudah dibuang hitam-hitamnya, dibuang kotorannya, dan dibuang mulutnya untuk cumi-cuminya. Nah diaduk ya, ini udah seperti ini aja ya, kira-kira 1-2 menitan aja, dan bisa langsung kita tiriskan. Nah seperti ini langsung kita tiriskan di tempat yang berbeda dengan udang dan jagungnya. Untuk merebusnya juga ada baiknya kita pakai step-step dari jagung ke udang dan ke cuminya. Ini supaya tidak terlalu bau amis. Seperti ini. Nah ini sudah. Untuk air rebusannya buang aja ya bun, jangan diminum karena rasanya tidak enak. Nah ini sudah direbus semua. Ini untuk memastikan aja ya. Ini jagungnya juga sudah matang. Ini panas, tangan saya juga panas. Lama sekali. Nah, selanjutnya kita akan menumis bumbunya. Ini kita siapin wajan atau sangan. Kalau di tempat aku namanya sangan. Kita luruskan seperti ini. Ini juga sudah ditaruhin minyak. Untuk minyaknya itu sedikit aja ya bun, supaya masakan kita itu tidak terlalu berminyak. Ini untuk takaran minyaknya itu 4 sendok makan aja lah ya. Ini untuk menumis bumbu dan aromatiknya. Kita langsung tumis aromatiknya terlebih dahulu ya bun. Supaya apa? Supaya aromatiknya itu lebih tajam, itu bisa bikin masakan kita itu tidak terlalu amis. Kalau sudah, kita masukin bumbu halusnya seperti ini. Ini sisa-sisaan dari bumbunya juga jangan lupa untuk diambil ya, karena sayang kalau nggak diambil.
Nah, seperti ini. Ini kita tumis sampai benar-benar mateng ya bun, untuk bumbunya, supaya bumbunya itu tidak berbau langu. Ini sisa bumbu halusnya aku kasih air. Nah, ini ada bawang putih yang masih bergerindil seperti ini, tapi nggak apa-apa ya bun. Ini kita tumis sampai benar-benar mateng supaya bumbunya itu tidak berbau langu. Di sini aku pakai minyaknya sedikit ya bun, jadi tidak terlalu berminyak. Tangan aku gede banget, salah naruh kamera ini bun, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini. Ini sedikit lagi garing ini, kayak candaan orang lain garing. Nah, untuk untuk lebih pekatnya atau lebih medoknya untuk bumbunya itu, bundanya bisa banget ditambahin saus sambal sama saus tomat. Itu bikin bumbu kita itu lebih medok. Tapi di sini nggak ada, jadi nggak apa-apa. Ini juga udah pedes menurut saya. Kalau bundanya suka yang bener-bener pedes, juga bisa ditambahin dengan rawit setan. Ya, di sini kita taruhin seasoning. Untuk seasoningnya ada kaldu jamur, garam, gula, micin. Ini MSG. Micin MSG. Kalau bundanya nggak suka dengan micin atau MSG juga bisa banget di skip. Tapi kalau suka juga ditambahin aja, biar supaya rasanya itu lebih gitu. Ini bisa kita tambahin gula. Ini juga ada merica bubuk. Kita aduk sampai merata. Nah, di sini kita tambahin saus tiram. Untuk saus tiramnya 2 sendok makan aja ya, jangan banyak-banyak. Dan ini kita tumis. Untuk warna yang lebih medok juga bisa kita tambahin kecap manis ya bun. Di sini juga bakalan kita tambahin kecap manis, tapi nggak tahu di menit keberapa. Nah, kita lihat aja videonya ya. Atau bundanya bisa banget baca deskripsi untuk resep lebih lebih jelasnya. Ini kita tumis sampai tangan kita pegel ya. Ini aku ada sedikit saus tomat, jadi aku tambahin saus tomat sedikit. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, soalnya kita kan tadi pakai tomat asli. Tapi kalau lebih mau rasanya itu lebih medok dan seger, itu ditambahin dengan saus sambal dan saus tomat. Ini untuk menumis bumbunya itu agak lama ya bun, soalnya aku tuh pengen bumbu yang bener-bener mateng supaya rasanya itu tidak langu. Jadi untuk menumis bumbunya itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Maaf untuk suara saya udah mau habis. Di sini aku tambahin minyak sayur 3 sendok makanan. Soalnya sepertinya kurang ya bun.
Nah, di sini juga saya tambahin larutan maizena untuk supaya kuahnya itu lebih kental ya bun. Ini nggak ke video pas ngeracik tepungnya, tapi nggak apa-apa, bundanya pasti tahu ya. Tepung sama air diaduk terus dicampur ke bumbu tumis ini. Pas lagi bikin adonan tepungnya itu nggak ke video bunda, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dia apa namanya, Malika, bukan, ini kecap manis ya, saya lupa. Kecap manisnya 1 sendokan aja, itu gunanya supaya sedikit manis seperti saya. Enggak ya, supaya warnanya itu lebih cantik. Nah, di sini kita campurin apa namanya itu, jagung ya, jagung rebus, cumi dan udangnya kita campurin semua. Ini tipe saus padang yang nyemek dan merah merona ya bun, tapi lebih menggugah selera ini warnanya kalau warnanya seperti ini. Tapi kalau bundanya ada saus tomat dan saus sambal, bisa banget ditambahin masing-masing itu 3 sendokan lah ya, supaya warnanya itu lebih merona, lebih merah, dan rasanya juga lebih medok. Ini kita aduk sampai merata. Ini masaknya juga jangan terlalu lama ya bun. Ini aku kasih air sedikit lagi, soalnya airnya udah habis, udah meresap. Ini aduk sampai airnya mendidih, kuahnya nyemek, dan bumbunya itu meresap ke cumi dan ya meresap ke komposisinya lah ya. Jangan lupa untuk tes rasa. Nah, ini sudah matang. Ini saya percepat. Ini dia tampilannya ketika sudah matang ya. Untuk memasaknya jangan lama-lama ya bun, karena tadi kan sudah kita rebus, dan cumi kalau terlalu lama dimasak itu jadi karet ya bun, jadi alot. Nah, seperti ini ya tampilannya, benar-benar menggugah selera. Ini pedas, manis, asin, dan asam, perpaduan yang sangat pas. Nah, ini udah matang, bisa langsung kita sajikan di piring kesayangan bunda. Seperti ini. Ini emang gak panas bun, tangan saya panas, tapi saya harus bisa menahannya demi video ini. Nah, ini tampilan akhirnya. Nah, ini dia sudah matang, sudah bisa langsung kita sajikan ke keluarga, mertua ataupun tetangga ya bun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa recook, dan assalamualaikum.